Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Nurmayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020. Kelas A semester 1 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku ke-16 pengantar Sosiologi. Bab 1, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses perkembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menilai orang lain yang mengevaluasi tindakan dan niat mereka dalam konteks hubungan dan struktur sosial. Bab yang kedua, imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologi adalah dengan mempraktikannya dan menerapkannya apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjalin produsen, teori, dan praktisi. Sosiologi dapat kita praktikkan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktek. Perceraian dan penggunaan adalah contoh bagus dari masalah pribadi. Perceraian dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi pria, wanita, dan anak-anak. Akibat perceraian, seseorang mungkin merasa tertekan dan marah, bertindak tidak rasional, dan kehilangan teman serta dukungan keluarga. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, individu tersebut mungkin tidak merasa berdaya lagi karena dia mungkin tidak menganggap dirinya sebagai anggota masyarakat yang produktif, tidak mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya. Bab 3, Sosiologi, bidang mutlak aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah. Istilah sains menyiratkan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa alam dipandu oleh hukum dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui observasi dan analisis data. Dalam pandangan yang sama, sosiologi memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukuman-hukuman ini menggunakan metode yang sama dari ilmu alam atau fisik. Sosiologi menyebutkan pendekatan ini positivisme. Pengetahuan sosiologis menjadi lebih masuk akal bila dipraktikkan dalam interaksi kita sehari-hari. Artinya, pengetahuan sosiologis perlu disahkan dari perspektif teori kritis. Autentikasi terjadi karena ketika individu dan kelompok yang telah menjadi korban komunikasi dan informasi yang terdistori dan hegemonik memanfaatkan penelitian dan pengetahuan sosiologis yang menggunakan untuk membebaskan diri mereka sendiri dan orang lain dari sistem eksploitasi dan hegemoni. Bab 4, Sosiologi, debat, dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun, sosiologi tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dan individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi tatap muka atau secara tidak langsung melalui struktur sosial.
Sosiologi mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian antara individu atau badan dan masyarakat, struktur sosial, tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan ini berputar di sekitar dua lintasan utama, konstruksionisme sosial dan perspektif strukturalis. Menurut pandangan ini, masyarakat dan hubungan sosial dibangun secara sosial. Konstruksionisme sosial berpendapat bahwa tidak ada yang alami atau normal tentang dunia yang kita tinggali. Sebaliknya, realitas sosial diciptakan oleh individu untuk mencerminkan kepentingan tertentu di dunia yang belum tentu mereka ciptakan. Manusia memaknai pesan yang diterimanya berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ada realitas kehidupan sehari-hari yang berbeda. Perspektif ini menyatakan bahwa subkelompok atau kolektif seperti keluarga dan kelompok etnis atau ras bukanlah fenomena alam, tetapi mereka buatan manusia, terikat dan bervariasi secara signifikan di waktu dan tempat. Bab yang kelima, bidang sosiologis, konteks dan sejarah. Istilah disiplin menyiratkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dan penyelidikan dan pemeriksaan masalah dari variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengakui seperangkat aturan dan standar dalam menyelidiki masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin nilai. Namun, penekanan berlebihan pada sosiologi dengan metode penyelidikan khusus disiplin, saya yakin, dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kuhno dan Fossum terhadap pendidikan komparatif, buku ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah. Bab 6, Sosiologi dan Kebangkitan Masyarakat Modern. Bagaimana sosiolog awal membedakan antar masyarakat pramodern dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dari masyarakat pramodern ke modern? Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Ciri penting modernitas adalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan diubah, dibentuk kembali, dipindahkan, dibubarkan, dan dipercepat. Modernitas mengacu pada era rasionalitas, birotisasi, urbanisasi, dan objektivitas. Sebagaimana seidam pertahankan aspek terpenting dari barat modern adalah budaya perpecahan dan asumsi mereka mengenai kesatuan umat manusia, individu sebagai pencipta sejarah sentralis, sains sebagai kebenaran tentang dunia, dan penekanan pada kemajuan sosial. Modernitas dicirikan oleh ciri-ciri utama tertentu: ekonomi berbasis industri, pentingnya serikat pekerja dan partai politik, dan kelompok kepentingan yaitu masyarakat atau sipil, sentralitas ekonomi pasar, diferensiasi kelembagaan dan spesialisasi peran, serta profesionalisme dalam institusi. Bab 7, Sosiologi, Modernitas, dan Perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyiratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Menurut Giddens, modernitas mengacu pada mode, organisasi, dan kehidupan sosial yang muncul di Eropa sejak abad ke-17 dan menjadi mendunia dalam konsekuensi dan pengaruhnya. Giddens berpendapat bahwa modernitas adalah zaman dinamis dalam sejarah masyarakat manusia dan dicirikan oleh diskontinuitas yang membedakannya dari periode sebelumnya. Dia berpendapat bahwa diskontinuitas ini belum sepenuhnya dihargai karena pengaruh pemikiran evolusionis. Evolusionisme mengasumsi sejarah manusia diatur oleh beberapa prinsip dinamis umum dan memiliki arah keseluruhan.
Teori ini memberikan gambaran yang teratur tentang sejarah masyarakat manusia. Sejarah manusia diceritakan sebagai alur cerita yang terpadu dengan karakteristik tertentu. Menurut teori ini, sejarah manusia dimulai dengan komunitas pengumpul perburuan kecil diikuti oleh penanaman tanaman, permukiman petani dan masyarakat nomaden pastoral, dan dari sana hingga pembentukan negara agraris berakhir dengan kebangkitan masyarakat modern di barat. Pandangan kritis pada evolusionisme mengungkapkan bahwa sejarah tidak boleh dipandang sebagai entitas yang bersatu dengan prinsip-prinsip universal organisasi dan transformasi. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.